Maizatul Farhana merupakan siswi kelas 7 SMPN 3 Batam. Ia tinggal di perumahan Tiban Palem, Blok C5 nomor 2 Sekupang, Batam. Ayahnya bernama Muhlasin dan ibunya bernama Ratna. Farhana dikenal merupakan anak yang baik dan juga sangat sopan terhadap orang tua. Ia juga sangat dekat dengan semua teman serta guru di sekolahnya. Justru karena kedekatan inilah, menjelang hari ulang tahun Farhana, wali kelas serta teman-temannya berniat untuk memberikan kejutan. Mereka mempersiapkan hal tersebut secara diam-diam. Diketahui pada tanggal 26 November 2010, Farhana akan menginjak usia 13 tahun. Firasat bahwa ia akan dikerjai oleh teman-temannya nampaknya sudah dirasakan oleh Farhana. Karena memang di sekolahnya, terkadang orang yang berulang tahun akan dilempar tepung dan telur. Tak ingin dikerjai seperti itu, ia meminta sang ayah untuk datang tepat waktu ketika menjemputnya pulang. Ia mengatakan tidak ingin disiram tepung karena akan susah dibersihkan. Hari itu diketahui Farhana masuk siang dan akan pulang pada sore hari. Singkat cerita, semua berjalan normal seperti biasanya. Ia mengikuti pelajaran tanpa adanya gangguan ataupun dikerjai oleh teman-temannya. Hingga akhirnya waktu menunjukkan pukul 3 sore, lonceng istirahat berbunyi dan mereka dipersilahkan untuk melakukan isoma. Beberapa teman kemudian datang dan mengajaknya untuk ke kantin. Tanpa curiga ia pun ikut dengan teman-temannya. Padahal itu adalah bagian dari rencana kejutan ulang tahun. Di mana pada saat bersamaan, sebagian teman lain juga masuk ke dalam kelas, mencari tas milik Farhana, dan kemudian menyisipkan uang juga HP milik mereka. Selanjutnya tentu skenario sudah bisa ditebak, yang tentunya Farhana akan dituduh mencuri. Tak lama berselang, bel masuk kelas terdengar. Seluruh siswa pun kembali masuk ke dalam kelas. Sore itu mereka akan menerima pelajaran matematika. Namun baru saja Bu Yeni masuk dan mengajar, terlihatlah Ziko yang mencoba membolak-balik tasnya. Ibu Yeni pun menanyakan apa yang terjadi. Ziko pun menjawab bahwa uang 300 ribunya hilang dicuri. Bersamaan dengan itu, seorang siswi bernama Iva juga mengatakan bahwa ia kehilangan HP miliknya yang sebelumnya ia letakkan di dalam tas. Setelah berpura-pura memastikan, Ibu Yeni pun meminta seisi kelas untuk keluar ruangan. 33 siswa dan siswi berdiri di depan pintu kelas. 4 di antaranya kemudian dipanggil, diminta untuk menggeledah semua tas yang ada di ruangan. Sesuai dengan apa yang direncanakan, kedua barang tersebut ditemukan di tas milik Farhana. Dan begitu nama Farhana dipanggil masuk ke dalam kelas, semua siswa bersorak, meneriakkan maling ke arah dirinya. Farhana pun kaget bukan main, dan hal itu membuatnya syok berat. Saat mereka akan menyanyikan lagu ulang tahun, Farhana sudah tak sadarkan diri. Ia rupanya pingsan. Karena tak kunjung siuman, pihak sekolah pun menghubungi orang tua Farhana. Barulah setelah ayahnya datang, ia pun siuman. Farhana nampak lemas dan pandangannya seolah kosong. Wali kelas pun mencoba memberitahu yang sebenarnya. Namun jiwa Farhana sudah terlanjur terguncang. Ekspresinya kosong, yang menandakan ia mengalami trauma berat. Dari sinilah sikap Farhana mulai berubah. Setelah dibonceng menggunakan sepeda motor untuk pulang ke rumahnya, Farhana yang dikenal ceria, kini tatapannya kosong dan wajahnya selalu murung. Ia menjadi pendiam dan sering menyendiri. Sang ayah mengatakan, meski hanya settingan, namun sebagai remaja putri ia sangat malu. Ia mengalami syok dibilang maling oleh teman-temannya. Sang ibu tentunya mengetahui perubahan sikap sang anak. Apalagi ketika masuk di hari Sabtu, Farhana terlihat seperti orang linglung. Tugas matematika yang seharusnya dikerjakan hanya diletakkan saja di depannya. Meski demikian di hari Sabtu itu Farhana masih mau ke sekolah. Namun di hari selanjutnya yaitu hari Minggu, kondisinya justru memburuk. Tidak hanya seperti orang linglung, Farhana terkadang terlihat cemas dan kemudian tiba-tiba menangis.
Sang ibu yang sangat khawatir dengan kondisi itu meminta Farhana tenangkan diri dengan sholat duha. Sebelum sholat, Farhana sempat mengatakan kepada sang ibu, ia menanyakan kenapa dirinya menjadi bingung. Tak disangka, entah mengapa seusai melaksanakan sholat duha, Farhana menangis sejadi-jadinya. Di saat itu Farhana sudah tidak nyambung diajak bicara. Bahkan ketika diajak mengaji, Farhana terbata-bata untuk membacanya. Lebih terlihat seperti orang yang baru belajar mengaji. Hal yang juga mengkhawatirkan, ia tidak bisa tidur dan tidak pernah mau makan. Karena kondisi yang demikian, di hari Senin orang tua Farhana menyurati pihak sekolah, meminta izin untuk anaknya berobat ke rumah sakit. Farhana dibawa ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang kerap disingkat dengan nama RSBK. Di hari kedua Farhana dirawat di rumah sakit. Dirinya sempat siuman dan memanggil ibu dan ayahnya. Hanya itulah kata-kata terakhir yang sempat terdengar oleh kedua orang tuanya. Sebelum akhirnya Farhana tak berbicara sama sekali. Farhana diketahui tak memiliki riwayat penyakit berat. Ia termasuk anak yang sehat. Namun begitu besar pengaruh depresi membuat tubuhnya kini menjadi kritis. Karena tidak pernah mau makan, lambungnya mengalami pendarahan. Dokter juga mendiagnosa Farhana mengalami infeksi jaringan otak. Lebih parahnya, kondisinya terus-menerus memburuk, hingga dokter juga mengatakan ia mengidap peradangan saraf. Selama 2 minggu dirawat di rumah sakit, Farhana tak sadarkan diri. Sang ayah mengatakan hanya 2 hari ia sempat bangun. Itu pun tak mengatakan apa-apa. Yang ada hanyalah pandangan kosong. Orang tua Farhana di saat itu sudah pasrah dengan keadaan anaknya. Hingga di hari Kamis, 16 Desember 2010, pada subuh hari pukul 4, Farhana pun menghembuskan nafas terakhirnya. Berita meninggalnya Farhana sempat menghebohkan media kala itu, hingga menjadi sorotan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam. DPRD juga ikut menyoroti kasus ini, dan pihak sekolah juga tak menampik apa yang terjadi pada Farhana. Mereka mengakui jika memang ada surprise yang disiapkan dengan berpura-pura memfitnah korban sebagai seorang pencuri. Niatan tersebut berasal dari teman-teman Farhana yang kemudian diutarakan ke wali kelas. Mereka sama sekali tak menyangka dampaknya sangat luar biasa bagi korban. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Batam mengatakan, korban yang dikenal baik dan jujur tentunya mengalami konflik batin ketika ia dituduh mencuri, karena hal itu tidak sesuai dengan jiwanya selama ini. Atas peristiwa ini, perayaan ulang tahun di sekolah pun dilarang. Mereka boleh memberikan kado, memberikan hadiah, namun hukuman tidak diperbolehkan, meskipun itu hanya main-main. Diketahui, kisah serupa juga terjadi di tahun-tahun berikutnya. Seperti kasus Sandi yang diikat di tiang lampu dan kemudian tersetrum. Juga seorang remaja yang dilempar telur di matanya hingga ia mengalami kebutaan. Ada pula surprise ulang tahun dengan didorong ke air. Namun korban tak bisa berenang dan pada akhirnya tenggelam. Masing-masing dari kasus itu akan diceritakan dalam video terpisah. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.